Tuhan kita boleh dipertemukan dalam kasih karunia-Nya. Dan saya berdoa juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini secara online di rumah-rumah tetap dalam kondisi yang sehat, yang bugar, dan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, tetap tegar di masa sukar. Kita belajar dari bapak orang beriman, yaitu Abraham. Bagaimana Abraham meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap terhadap janji Allah, bahwa Allah yang telah berjanji adalah Allah yang setia untuk menggenapi janjinya. Dan dia tetap kuat, tidak menjadi lemah meskipun fisiknya lemah. Usianya sudah 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup, tetapi dia diperkuat dengan imannya. Dan yang ketiga adalah dia tetap memuliakan Allah. Meskipun situasi tidak memungkinkan untuk dia memuliakan Allah, tapi dia tetap memuliakan Allah, dia tetap menyembah Tuhan. Dia tidak menuduh bahwa Allah tidak berbuat yang kurang patut. Jadi kita diberkati. Nah, hari ini juga kita akan belajar kembali dari iman Abraham. Iman yang sejati itu menghasilkan ketaatan yang sejati. Iman dan ketaatan adalah seperti sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Tidak akan berlaku kalau hanya satu sisi saja, tapi kedua sisi saling melengkapi. Demikian juga dengan iman dan ketaatan. Tidak mungkin seseorang memiliki iman tapi hidupnya tidak taat. Tidak mungkin seseorang taat tanpa memiliki iman. Jadi keduanya adalah satu paket. Nah, Abraham adalah orang yang menunjukkan imannya melalui ketaatannya. Iman yang sejati menghasilkan ketaatan yang sejati. Nah, hari ini kita belajar, kalau minggu lalu kita belajar dari imannya, hari ini kita akan belajar dari ketaatan Abraham. Mari kita membuka dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita. Kejadian 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya teman. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Saudnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang
bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang sangat indah, kisah yang cukup familiar bagi kita. Tapi ini menarik karena Abraham sebagai bapak beriman, dia menunjukkan ketaatannya, dia menunjukkan imannya melalui ketaatannya. Imannya bukan iman yang kosong, imannya bukan iman yang tidak bisa dibuktikan, tapi imannya dibuktikan melalui ketaatan. Dan Tuhan mau juga supaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan bukan iman di bibir saja, bukan iman di KTP saja, tapi iman yang dinyatakan, iman yang ditunjukkan dengan ketaatan. Ketaatan seperti apa? Yang pertama adalah ketaatan yang tidak menunda-nunda waktu. Dalam ayat yang pertama dan dengan ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi, satu ketika tanpa pernah diduga oleh Abraham, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada dia untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan, anaknya satu-satunya kepada Tuhan. Dan kita lihat dalam ayat yang ketiga tadi, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita lihat di sini bahwa Abraham tidak protes. Dia tidak berkata, Tuhan 25 tahun lamanya aku menanti janjimu, dan sekarang setelah kau memberikan anak di usiaku yang sudah senja ini, anak yang akan menjadi pewaris dari namaku, dari keluargaku, sekarang kau minta. Kita tidak lihat Abraham protes. Kita tidak juga melihat Abraham berdalih dengan berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah segala Allah, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Masa Engkau meminta korban bakaran dari seorang manusia? Itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Filistin atau orang Kanaan, penyembah pada dewa Dagon dan dewa Molok. Biasanya mereka mempersembahkan bayi mereka, anak mereka kepada dewa-dewa mereka. Masa ini Tuhan meminta korban seorang manusia? Apa jadinya nama Tuhan nanti di antara bangsa-bangsa yang ada di seluruh bumi? Tapi kita tidak lihat kata-kata itu terucap dari Abraham. Dia tidak protes, dia tidak berdalih, dia tidak mencari alasan. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, dia sudah memasang pelana pada keledainya, membawa kayu, membawa pisau, membawa api, pergi ke gunung yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ketaatan yang tidak menunda-nunda waktu. Dan itu adalah bukti dari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berapa banyak dari kita lalu banyak protes kepada Tuhan, lalu banyak dalih, lalu banyak alasan untuk mentaati firman. Ada banyak orang beralasan
kelepasan, apalagi di situasi yang pandemi seperti ini. Kita seringkali berkata, situasinya kan pandemi, sehingga kita tidak taat untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan, ketaatan yang sejati coraknya adalah ketaatan yang tidak menunda-nunda waktu. Yang kedua, ketaatan yang sejati coraknya adalah ketaatan yang tidak lapuk dimakan oleh waktu. Haleluya. Ini yang tidak. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak Ibu Saudara, perjalanan Abraham menuju ke gunung yang Tuhan tunjukkan kepada dia bukanlah perjalanan yang sebentar seperti perjalanan dari tempat ini ke Bedugul, seperti perjalanan dari tempat ini ke Kintamani. Kalaupun ditempuh dengan jalan darat, ini 1 hari sampai. Tapi ini perjalanan yang cukup jauh, 3 hari pun belum sampai. 3 hari bahkan mereka hanya masih bisa melihat tempat itu dari jauh. Apa artinya ini? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 3 hari perjalanan berjalan kaki dengan tentu saja Abraham menaikkan Ishak di keledainya dan menuntunnya. Tapi 3 hari saya percaya Abraham tidak bisa memejamkan matanya. Saya yakin bahwa pikiran-pikiran Abraham terus bergejolak. Ini bagaimana Tuhan ini ya? Masa memberi perintah kepada saya, perintah yang tidak sesuai dengan karakternya sebagai Tuhan yang Maha Kasih, meminta korban manusia. Ini bagaimana Tuhan? Dia yang menjanjikan anak dan sekarang memintanya. Emang tidak salah ini? Bukankah dia yang sudah berjanji dalam Kejadian pasal 15 bahwa keturunan Abraham itu seperti bintang-bintang di langit? Masa sekarang meminta? Pasti dia bergumul terus, pikirannya berkecamuk selama perjalanannya. Tapi 3 hari dia berjalan, dia dapat mengalahkan pikiran-pikirannya. Artinya apa? Artinya bahwa ketaatan Abraham itu tidak lapuk dimakan oleh waktu. Makin hari makin mantap, makin hari makin setia, makin hari makin kuat untuk komitmen pengiringannya kepada Tuhan. Bandingkan dengan diri kita. Tidak usah lihat orang lain, diri kita. Seringkali kita menjumpai bahwa diri kita, ketaatan kita pada Tuhan itu naik turun. Ya kan? Mantap, semangat melayani. Tapi tunggu 1 minggu kemudian. Tapi tunggu 1 bulan kemudian. Tunggu 1 tahun kemudian. Mulai lapuk dimakan oleh waktu. Di mana dulu orang-orang yang setia melayani Tuhan? Di mana dulu orang-orang yang berkobar-kobar melayani Tuhan? Di mana sekarang? Tidak terdengar lagi. Kenapa? Lapuk dimakan oleh waktu. Dan ini bukan corak ketaatan yang sejati. Tuhan mau kita sebagai orang beriman menunjukkan ketaatan yang sejati, yang tidak lapuk dimakan oleh waktu. Justru waktu menjadi ujian bahwa kita memiliki iman yang sejati, yang kita wujud menyatakan dalam ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Yang ketiga, apa corak dari ketaatan yang sejati? Corak dari ketaatan yang sejati adalah tidak tersembunyi. Di dalam ayat yang ke-7, ya, di sana ada sebuah dialog. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saudara Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8. Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya mengecek di dalam bahasa aslinya bahwa kata anakku itu ada beberapa macam dalam bahasa Ibrani. Ada anak
yang disebut anak kecil, tapi ada yang disebut anak tapi sudah akil balik, sudah dewasa. Dan kata yang dipakai di sini anakku, ini menunjuk pada anak yang sudah dewasa. Apa maksudnya saya mengungkapkan ini? Kalau anak itu masih anak kecil, maka dengan mudah kita menipu atau membujuk begitu ya. Jadi kita bisa alihkan perhatiannya, misalkan dia ingin sesuatu yang mahal gitu. Wah, minta handphone itu. Nggak boleh. Itu aja ya permen ya. Itu lihat permen gula-gulanya warna-warninya bagus. Anak kecil bisa teralih perhatiannya kepada permen itu daripada kepada handphone yang mahal. Tapi anak di sini usianya berkisar 16-17 tahun. Ketika dia bertanya, dia sudah bisa menggunakan logikanya. Papa, ini sudah ada kayu, ini sudah ada api. Terus mana anak domba untuk dikorbankan kepada Tuhan mana? Dan Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan anak. Secara logika dia bisa berpikir tidak mungkin mereka berjalan ke gunung. Dan mana ada domba di atas gunung sana? Tidak mungkin. Dan secara logika Ishak ini sudah sadar dirinya lah yang akan dikorbankan. Dan benar saja, ketika sampai di sana, Ishak dipegang oleh Abraham, Ishak diikat, Ishak diangkat, Ishak ditaruh di mezbah yang sudah ada kayu-kayunya di sana dan siap untuk dikorbankan. Tapi yang menarik adalah Ishak tidak protes. Yang menarik adalah Ishak tidak berontak. Ini pertanyaan besar. Dia anak yang usianya sekitar 17 tahun. Dia mampu menggunakan akal sehatnya. Kekuatan dia lebih kuat dari Abraham yang umurnya sudah 100 tahun. Jadi kekuatan dia bisa dorong ayahnya, dia bisa berontak, dia bisa lari. Tapi kita tidak lihat hal itu. Ishak taat. Ketika ayahnya mengikatnya, ketika ayahnya mengangkatnya di atas mezbah, dia taat, dia tidak berontak. Pertanyaan besar, mengapa? Inilah jawabannya. Sebab iman Abraham sudah menjadi imannya. Ketaatan Abraham sudah menjadi ketaatan dia. Allahnya Abraham, Allah ayahnya, sudah menjadi Allahnya. Mengapa? Karena iman yang sejati menghasilkan ketaatan yang sejati yang tidak tersembunyikan. Iman dan ketaatan yang sejati itu menular. Dia mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Iman yang sejati itu bukan bersifat pura-pura, bukan bersifat munafik, bukan memakai topeng, bukan. Tapi iman dan ketaatan yang sejati itu akan bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu juga yang akan menjadi contoh. Itu juga akan menjadi teladan. Itu juga yang akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Orang tua, kalau kita punya anak, jangan kita hanya sekedar mengajar mereka tentang Tuhan, mengajar mereka tentang ibadah. Tapi kalau engkau sendiri tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan menunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan, anak-anak tidak bisa mengikuti teladan kita semuanya. Bagaimana mungkin menarik tetangga, orang yang belum percaya untuk menyembah kepada Tuhan? Mereka tidak bisa melihat iman yang sejati dan ketaatan yang sejati itu ada pada diri kita. Kenapa? Ketaatan dan iman yang sejati dan ketaatan sejati tidak tersembunyikan. Dia akan bisa dilihat. Itu akan memantul, itu akan menular, itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Bangunlah imanmu kepada Tuhan.
makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan, taat secara total kepada Tuhan, maka anak-anak kita, orang-orang yang sekitar kita akan melihat dan mereka akan meneladaninya. Sama seperti Ishak, iman Abraham sudah menjadi imannya, ketaatan Abraham sudah menjadi ketaatannya. Haleluya. Yang keempat, corak dari ketaatan yang sejati adalah tidak terserandung dengan kerikil-kerikil kehidupan. Bapak Saudara, yang menarik dalam ayat yang pertama, ketika Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, Abraham, ya saat itu Tuhan dengan umatnya bisa langsung berhadapan dan audible, bisa terdengar suara Tuhan. Jadi umatnya bisa langsung mendengar suara Tuhan. Tapi kalau sekarang Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, tapi saat itu bisa didengar. Abraham berkata, ya Tuhan. Saya mengecek dalam beberapa terjemahan, ada yang berkata, I am here. Saya di sini Tuhan. Saya suka terjemahan itu. Terjemahan itu mau mengatakan, Tuhan, saya di sini, saya siap untuk mendengar firman-Mu, saya siap untuk mengikuti perintah-Mu, apapun itu. Kalau kita melihat hanya di dalam ayat 1, wajar. Yang mengikuti Abba, yang baca Alkitab secara rutin pasti tahu konteksnya. Konteksnya Abraham sedang berada di puncak dari kejayaannya. Raja-raja tunduk kepada dia dan memberikan upeti kepada dia. Kekayaan Abraham luar biasa sehingga disebut Abraham paling kaya di antara orang-orang sejamannya. Dan dia mendapatkan anak yang paling diidamkan di masa tuanya. Wow, kurang apa lagi? Dan dalam keadaan seperti itu, ketika Tuhan datang kepada dia dan berkata, Abraham, dia langsung berkata, I am here. Saya di sini Tuhan. Saya tidak jauh dari Engkau Tuhan. Saya siap untuk mentaati perintah-Mu apapun itu. Bukankah kita seperti itu? Ketika situasi sedang membaik, maka kita selalu setia mengiring Tuhan. Kita selalu ready terhadap perintah Tuhan. Tapi bagaimana dengan situasi sebaliknya? Rupanya Abraham tetap, lihat bandingkan dengan ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan, I am here. Saya ada di sini Tuhan. Jadi ayat pertama ketika dia mengatakan itu konteksnya berbeda. Saat itu dia sedang berada dalam masa kejayaannya, dalam keadaannya keberkatan luar biasa. Dia siap. Tapi dalam ayat 11, ketika dia dalam keadaan yang frustrasi, dalam keadaan yang bingung, ya, karena harus mempersembahkan anaknya dan sekarang sudah di atas mezbah, pisau sudah diasah. Abraham berharap bahwa ini berharap tidak menyakitkan, berharap tidak terlalu lama. Pisau diasah semengkilat mungkin, asah diangkat ke atas, kena cahaya matahari, sering masih kurang tajam, diasah lagi, sampai tajam. Tujuannya apa? Supaya sekali dia tusukkan kepada anaknya Ishak, tidak terlalu lama Ishak menderita. Jadi diasah, tapi dia mengasahnya tentu saja dengan berderai air mata. Ini anaknya sendiri. Tangan dia yang harus menyembelihnya. Tapi saat dia mau melakukannya, firman Tuhan datang, Abraham, Abraham. Dengan berderai air mata, dia tetap berkata, I am here. Saya di sini. Dalam keadaan keberkatan, dalam keadaan susah, dia tetap ready, tetap taat kepada Tuhan. Ketaatannya tidak terserandung oleh kerikil-kerikil kehidupan.
Haleluya. Mari lihat hidup kita. Seringkali ketaatan kita terserang dengan kerikil-kerikil kehidupan. Apa-apa pendeta tidak tahu, Pak. Saya ini sudah susah, Pak. Saya sedang susah cari pekerjaan. Apa-apa pendeta tidak tahu, saya ini sedang sakit, Pak. Ya, memang kalau kita hidup dalam dunia ini, tidak ada cerminan bahwa segalanya akan berjalan dengan lancar. Ada banyak persoalan, ada banyak problem yang menimpa kita. Tapi Tuhan menuntut imanmu harus mewujudkan dalam ketaatan yang sejati. Ketaatan yang tidak terserandung dengan kerikil-kerikil kehidupan. Boleh jadi banyak masalah, tapi kiranya ketaatanmu tetap muncul nyata mengatasi masalah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, belajar dari Abraham ini. Biarlah kita didorong untuk tidak terlalu berargumentasi dengan Tuhan, mencari alasan banyak sekali. Ketaatan kita haruslah ketaatan yang tidak tersenandung dengan kerikil-kerikil kehidupan. Dan yang kelima, ini yang penutup dan ini yang indah. Corak ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang tidak akan sia-sia. Tuhan melanjutkan firman-Nya, jangan kau apa-apakan anakmu Abraham. Sekarang telah ku ketahui ternyata engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Dan kau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal kepadaku. Haleluya. Tidak jadi. Saya percaya Abraham leganya luar biasa. Sekarang tengoklah ke belakang. Ketika dia menengok ke belakang, ada domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Lalu kemudian itu menjadi korban pengganti dari anaknya Ishak. Tuhan menyediakan, itulah sebabnya gunung itu disebut Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang sejati diwujud nyatakan dalam ketaatan yang sejati. Dan corak dari ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang tidak sia-sia. Lalu Tuhan berjanji. Kita membaca di dalam ayat yang ke-16, 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah perkembangan. Dalam pasal 15, Abraham disuruh keluar dari tendanya. Dia disuruh melihat ke langit. Dan ketika dia melihat bintang-bintang, lalu Tuhan berfirman, keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit itu. Tapi sekarang ditambahi, keturunanmu itu akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir dan di tepi laut. Ya, sekarang ada prediksi ya, berapa jumlah bintang di langit, meskipun itu sebuah hal yang tidak pasti. Di galaksi Bima Sakti di mana kita tinggal, planet kita tinggal, diperkirakan ada 100 juta bintang di galaksi Bima Sakti. Belum termasuk di galaksi Andromeda, galaksi tetangga kita, dan di galaksi-galaksi yang lain. Para ahli terus mencoba menghitung sebetulnya ada berapa jumlah bintang-bintang. Saya tadi bilang 100 miliar maksud saya. Jadi dalam satu galaksi Bima Sakti di mana kita tinggal itu ada 100 miliar bintang, dan belum termasuk di galaksi-galaksi lain. Nah, kalau para ahli pun bisa akhirnya menghitung jumlah bintang yang ada di alam semesta, saya tidak yakin bahwa para ahli akan sanggup menghitung jumlah pasir di tepi laut. Bintang mungkin mereka akan bisa, tapi kalau menghitung pasir di tepi laut di seluruh dunia tidak akan pernah bisa. Apa maksudnya dari ayat ini? Ini adalah berkat yang tidak terhitung. Berkat yang tidak terhitung. Tidak selalu konotasi kita itu kalau berkat itu berkenaan dengan
materi, ya, dengan benda, dengan uang. Jauh dari itu. Tapi ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak tutup mata, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu memperhatikan ketika seseorang menunjukkan imannya dalam ketaatan yang sejati. Tuhan memperhitungkan dan Tuhan mengganjarnya dengan berkat yang tidak terhitung. Sama seperti Abraham. Orang yang demikian akan dibuat kagum, akan dibuat tercengang karena melihat bagaimana Tuhan memberkati berlimpah-limpah kepada orang yang menunjukkan ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita menangis bercucuran air mata, meminta berkat dari Tuhan, tapi kalau Tuhan melihat tidak ada ketaatan yang ada dalam diri kita, omong kosong. Tuhan merespon terhadap orang yang menunjukkan ketaatan sejatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan ingkar janji. Orang yang demikian dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan dengan berkat yang tidak terhitung. Amin. Ini firman Tuhan. Peganglah janji Tuhan ini. Dan biarlah apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan menjumpai kita memiliki iman yang sejati yang diwujud nyatakan dengan ketaatan yang sejati. Tuhan Yesus